Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Ergi Irawan, nomor pokok mahasiswa 1914151040. Saya mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap karakteristik hidrologi daerah tangkapan air Waduk Dharma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama kita ke pendahuluan. Menurut Brand 2006, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, perubahan penggunaan lahan terjadi dengan cepat di negara-negara berkembang. Dampak perubahan penggunaan lahan dari hutan ke non-hutan dan pertanian ke non-pertanian telah memberikan keuntungan baik secara sosial maupun ekonomi, menurut Tang 2005. Salah satu waduk buatan yang terletak di bagian hulu daerah aliran Cisanggarung di bawah pengelolaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Cimanuk, Cisanggarung, Citandui. Waduk Dharma dibangun tahun 1962 dengan daya tampung maksimal kurang lebih 40 juta meter kubik. Dan rata-rata debit air yang dikeluarkan adalah 100-300 liter per detik menurut Dinas PSDA Waduk Cimanuk dan Cisanggarung tahun 2008. Tujuan penelitian memberikan informasi spasial dan temporal kondisi biofisik dan hidrologi daerah tangkapan air atau DTA Waduk Dharma. Selanjutnya metode. Metodenya yang pertama ada deskriptif komparatif, yang kedua analisis deskriptif spasial, dan yang ketiga analisis statistik. Deskriptif komparatif untuk mengetahui jenis, persebaran, dan perubahan penggunaan lahan. Analisis deskriptif spasial untuk menganalisa persebaran penggunaan lahan dan mengkaji pengaruh persebaran jenis penggunaan lahan dan variabel lereng, tanah, dan kerapatan aliran. Dan untuk analisis statistik itu melihat kecenderungan atau tren terhadap hasil pengelolaan hutan, hidrologi, hasil pengukuran yang terdiri atas data hujan dan data debit air atau inflow. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah letak, batas, dan luas daerah penelitian. Batas DAS dan peta kontur topografi skalanya 1:25.000. Memiliki luas 2.903 hektar dengan luas genangan 400 hektar. Selanjutnya kondisi iklim. Stasiun Dharma 712 mdpal. Curah hujan tahunan di DTA Waduk Dharma adalah sebesar 2.490 mm per tahun pada stasiun hujan Waduk Dharma. Stasiun Gunung Sirah 1079 mdpl. Curah hujan tahunan di DTA Waduk Dharma adalah sebesar 2.273 mm per tahun pada stasiun hujan Gunung Sirah. Selanjutnya kondisi geomorfologi. Bentuk lahan asal vulkanik. Klasifikasi atas morfogenesis dapat memberikan gambaran tentang kenampakan permukaannya, morfologi. Dan selanjutnya bentuk lahan asal struktural. Masing-masing satuan bentuk lahan memiliki karakteristik morfologi dan proses geomorfologi yang berbeda. Kondisi tanah. Yang pertama, asosiasi andosol coklat dan regosol coklat. Yang kedua, latosol coklat kemerahan. Yang ketiga, kompleks potsolik merah kekuningan. Selanjutnya kondisi hidrologi dari Waduk Dharma. Dibangun 1938, dioperasikan tahun 1962,
melayani kebutuhan air sebanyak 22.060 hektar. Alih fungsi areal pertanian 2006 sampai 2007 menjadi 19.684 ha. Karakteristik penggunaan lahan itu terbagi menjadi 12. Yang pertama, jenis dan persebaran penggunaan lahan. Yang kedua, akurasi hasil interpretasi. Yang ketiga, pola perubahan jenis penggunaan lahan. Yang keempat, distribusi koefisien aliran. Yang kelima, kemiringan lahan. Keenam, penutup lahan. Ketujuh, kerapatan aliran. Kedelapan, infiltrasi tanah. Kesembilan, sebaran koefisien aliran. Kesepuluh, karakteristik koefisien aliran. Ke-11, koefisien regim sungai. Dan yang terakhir, simulasi perubahan penggunaan lahan. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, perubahan penggunaan lahan terjadi di daerah tangkapan air atau DTA Waduk Dharma selama periode waktu tahun 1991 sampai tahun 2008. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan terjadi di daerah Waduk Dharma itu periode waktu 1991 sampai tahun 2008, dan hasil simulasi skenario menunjukkan bahwa ada pengaruh dari perubahan penggunaan lahan. Karakteristik hidrologi daerah tangkapan air di Waduk Dharma yang meliputi koefisien aliran, aliran langsung, dan aliran dasar. Terima kasih. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.